Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang integral tak tentu. Tentunya kalau ada istilah integral tak tentu, maka ada integral tentu. Nah, untuk integral tentu, next kita akan belajar tentang itu. Tapi sebelumnya kita akan belajar tentang integral tak tentu. Selanjutnya, ya, kemampuan diharapkan dari setelah mempelajari materi ini adalah mahasiswa akan dapat menyelesaikan masalah integral dengan berbagai teknik pengintegralan. Jadi nanti di sini kita akan belajar tentang integral dasar saja. Nanti setelah selesai integral dasar baru kita belajar tentang integral substitusi dan integral partisi. Nah, sekarang kita masuk di bagian definisi integral. Integral itu adalah suatu bentuk dari antiturunan atau kebalikan dari turunan, ya, dari suatu fungsi yang dapat diturunkan. Istilahnya adalah differentiable. Nah, masuk di bagian definisi. Integral tertentu itu jika f aksen x sama dengan ini, f aksen x sama dengan fx, atau jika fx kita turunkan terhadap x sama dengan fx, maka integral fx dx adalah kembali ke fungsi asal dari f aksen x-nya ini. Jadi kalau kita turunkan ini, f besar x, pasti simbolnya akan ke f aksen x. Nah, kalau ini kita samakan fungsinya, kemudian saya integralkan ini, maka dia akan kembali ke fx-nya. Itu berarti integral itu adalah antiturunan, kebalikan dari turunan. Ya, simbolnya untuk integral tak tentu itu ada plus c-nya di belakangnya di sini. Jadi kalau misalkan integral tentu itu, ya kita akan batasi di sini ada batas bawah sampai dengan batas atas. Selanjutnya kita masuk di bagian rumus dasar integral. Yang pertama, jadi rumus-rumus dasar integral itu banyak sekali. Jadi mungkin saya bisa cuman tampilkan 5 saja. Kalau kalian cari referensi-referensi tambahan di Google, maka kalian akan dapatkan puluhan rumus-rumus dasar integral. Nah, untuk kali ini saya cuma memperkenalkan saja rumus dasar integral. Yang pertama, integral dx. Jadi di sini kita misalkan sebagai 1, ya, bukan 0 tapi 1. Integral dx. Nah, kalau kita integralkan seperti ini, hasilnya adalah x ditambah dengan c. Kemudian yang kedua, integral a dx. A itu adalah sebagai konstanta. A itu adalah konstanta. Sebuah nilai. Jadi integral a dx sama dengan ax ditambah dengan c. Nah, seperti itu saja. Kalau misalkan integral 3 dx, ya hasilnya sama dengan 3x ditambah dengan c. Selanjutnya yang poin c, integral fx ditambah dengan gx dx sama dengan integral. Nah, jadi kita bisa partisi satu-satu di sini. Kalau dia dalam bentuk penjumlahan, integral fx dx ini adalah fungsi pertama, kemudian integral gx dx itu adalah fungsi yang kedua. Selanjutnya d, integral fx dikurangi dengan gx. Nah, sama posisinya penjumlahan dengan pengurangan, maka ini hasilnya. Tinggal dikurangi saja, ya. Nah, bagaimana kalau misalkan dalam bentuk perkalian? Nanti perkalian kita akan bahas di bagian integral substitusi, ya. Begitu pula untuk pembagian, ya kita akan belajar di integral substitusi dan partisi. Jadi harap bersabar. Ini adalah ujian. Kemudian poin ke E, integral K dikali dengan fx dx. K-nya ini adalah sebuah konstanta.
sebuah nilai, maka K-nya ini karena dia konstanta, maka kita bisa keluarkan dari integral. K-nya bisa kita pindahkan ke depan. Jadinya seperti ini. K dikali dengan fx dx. Contoh soal, tentukan anti turunan atau integral dari fx sama dengan minus 7. Hasilnya adalah integral fx dx sama dengan fx-nya kita ganti dengan minus 7. Ya, karena ini adalah sebuah konsep awal mengatakan bahwa kalau konstanta kita turunkan, maka dia akan pasangkan saja dengan x. Jadi sebenarnya ini ya bisa saja kita bawa seperti ini kalau kita mau masukkan ke poin 5 sebelumnya ya, minus 7 dx sama dengan minus 7. Ini kan 1 di sini ya. Jadinya x ditambah dengan c. C-nya itu berapa? C-nya itu tidak ditahu. Sebuah nilai yang tidak ditahu ya. Berapa nilainya? Bisa saja positif, bisa saja negatif. Jadi kalau waktu saya belajar di kampus, waktu saya masih S1 atau S2 itu ya C-nya itu ya mungkin dosen saya selalu memberikan ilustrasi itu. C itu adalah selalu memberikan seperti ini ya. C cantik namanya katanya. Jadi kalau beberapa integral yang kita mau integralkan, jadinya selalu C1 tambah dengan C2 ditambah dengan C3 dan seterusnya. Ujung-ujungnya sama dengan kita kumpulkan C1 tambah C2 tambah C3 itu sama dengan C cantik. Nah, ini hanya sekadar istilah saja ya. Ya, cukup kalian tambahkan C biasa saja. Kemudian integral fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Ini juga rumus dasar untuk integral fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Ada beberapa lagi rumus dasar integral fungsi eksponen dan logaritma, ya cukup 3 saja saya tampilkan di sini. Yang pertama, integral e berpangkat x, eksponen berpangkat x ya, dx, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri. Sama kemarin kalau untuk turunan, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri. Nah, bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Integral e berpangkat 2x dx. Nah, jangan langsung e berpangkat 2x juga, karena ini ya sebenarnya di sini seper. Ya, kita turunkan di atasnya ini. Keturunan x jadi 1 ya, 1/1. Nah, seperti itu sebenarnya ada 1/1 di depannya. 1/1 e berpangkat x ditambah dengan c. Nah, kalau kasus integral e berpangkat 2x dx itu, maka akan menghasilkan e berpangkat 2x, tapi yang ininya 2x nya ini kita turunkan, jadinya seperti ini. 2x kita turunkan menjadi 2, 1/2 e berpangkat 2x ditambah dengan c. Kemudian bagian B, integral 1/x dx sama dengan ln x ditambah dengan c. Bagaimana kalau misalkan integral 1/x berpangkat 2 dx? Apakah sama dengan ln x berpangkat 2 tambah c? Ini salah. Nah, nggak boleh seperti ini ya. Jadi kita mengganggu sahur. Oke, kemudian bagaimana cara membuktikan integral 1/x berpangkat 2 dx-nya? Sebentar kita akan bahas di materi terakhir ya, di file ini juga, di video ini juga.
Kemudian C, A, integral A pangkat X dx sama dengan A pangkat X dibagi dengan ln X ditambah dengan C. Jadi kalau misalkan integral X berpangkat A, lain lagi kasusnya. Integral X berpangkat A, A-nya adalah sebuah konstanta. Kalau ini adalah kebalikan, A, kemudian variabelnya berpangkat, dijadikan sebagai pangkat, A-nya sebagai pembilangnya. Integral A pangkat X dx sama dengan A pangkat X dibagi dengan ln X ditambah dengan C. Di mana A-nya itu sama dengan tidak boleh A-nya itu besar dari 0, A-nya itu harus besar dari 0, dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Contoh, tentukan inti turunan dari fx sama dengan 2 berpangkat X, 2e berpangkat X ditambah dengan 5 pangkat X. Dan dengan menggunakan rumus dasar turunan sebelumnya, yang ini, integral fungsi eksponen dan fungsi logaritma, maka dengan mudah kita akan temukan hasil dari anti turunan fungsi di atas. Integral 2e berpangkat X ditambah dengan 5 pangkat X dx. Nah, jadi kita bisa partisi satu-satu di sini. Ini kita integralkan satu-satu. Karena kenapa? Ini adalah simbol penjumlahan di sini. Simbol penjumlahan atau pengurangan bisa kita partisi satu-satu integralnya. Integral integral 2e pangkat X dx ditambah dengan integral 5x dx. Duanya ini bisa kita keluarkan dari integral 2 dikali dengan integral e berpangkat X ditambah dengan integral 5x, tetap kita turunkan di tulis ulang saja, integral 5x dx sama dengan 2 integral e berpangkat X sama dengan e berpangkat X juga, 2 dikali e berpangkat X ditambah dengan 5x. Nah, kembali lagi ke konsep dasar tadi. A, kalau A nya sama dengan 5, jadi A nya kita ganti dengan 5, kemudian ln 5, nah, gitu ya, 5 pangkat X per ln 5, nah, ya, 5 pangkat X per ln 5, seperti ini. Kemudian tambah C. Tambah C kenapa? Karena inilah integral tak tentu. Makanya ditambahkan dengan C. Kemudian berikutnya adalah materi tentang integral fungsi rasional. Nah, kalau misalkan kita dapatkan integral seperti ini, integral X berpangkat N dx sama dengan, jadi ini kita bisa jabarkan seperti ini, 1 per N tambah 1 X berpangkat N tambah 1 ditambah dengan C. Nah, ingat konsep dasar kemarin, perbedaan antara turunan dengan integral. Kalau turunan itu pangkatnya selalu berkurang 1. Turunan pangkat berkurang 1. Kalau integral pangkat bertambah 1. Nah, seperti itu. Jadi dari pangkat N di sini, maka pangkatnya bertambah 1 di sini. Nah, sebelum menuliskan variabelnya, ya tuliskan seperti ini dulu, 1 per N tambah 1. Kemudian terakhir tambahkan dengan C, di mana N-nya itu tidak boleh sama dengan minus 1. Nah, kalau sama dengan minus 1, N-nya bagaimana? Integral X berpangkat minus 1 dx. Mana kalau seperti ini? Nah, kalau seperti ini, nah, X berpangkat minus 1 itu sama saja seper X berpangkat positif 1, seper X dx. Seper dx sama dengan ln X ditambah dengan C. Nah, itu ya, khusus untuk kalau X nya berpangkat minus 1, di mana N nya sama dengan minus 1, maka penyelesaiannya seperti itu. Nah, bagaimana tadi kalau misalkan X nya berpangkat
X-nya berpangkat 2 seper X pangkat 2. Sebentar kita bahas setelah contoh ini. Tentukan nanti turunan dari fx 3x kuadrat tambah dengan 5. 3x kuadrat ditambah dengan 5 sama dengan integral 3x pangkat 2. Kita pisah-pisah satu-satu. Integral 5x, oke. Kemudian integral 3x kuadrat, oke. Kemudian 3 ini kita bisa keluarkan dari integral karena dia adalah konstanta. Kalau kita keluarkan seperti ini, 3 dikali dengan x berpangkat 2 dx ditambah dengan 5 dx 3. Nah, ingat konsepnya tadi, fx sama dengan x berpangkat n integral x pangkat n dx sama dengan integral x berpangkat n dx itu sama saja dengan seper n tambah 1 x berpangkat n tambah 1. Nah, kalau ini pangkatnya sama dengan 2, nah jadinya kalau untuk yang di sini, nah jadinya ikuti polanya ini, 3 sebelumnya itu yang diambil, buka kurung, 1 per n nya kan berpangkat 2, jadi n nya 2 tambah 1 x berpangkat 2 tambah 1. Nah, sebenarnya di sini boleh kita tambahkan dengan c ya, atau c1 kita kasih simbol. 3 dikali dengan sepertiga, sepertiga x berpangkat 3 ditambah dengan c1. Nah, kembali lagi ke sini, 3 kali sepertiga, oke, ini sudah dapat x berpangkat 3 ditambah dengan ini turunannya, integral 5 dx sama dengan 5x ditambah dengan c. Hasilnya kita tinggal turunkan di bawah di sini. Nah, seandainya kalau kita integralkan satu-satu lagi, ya pasti kita akan dapatkan di sini adalah 5x ditambah dengan c ya, dalam ini c2. Nah, c1 tambah c2, nah kita misalkan sebagai c, makanya cukup satu kali saja penulisan nilai c pada integral tertentu. 3 dikali dengan sepertiga x pangkat 3 tambah dengan 5x ditambah dengan c, kita bisa sederhanakan ini, jadinya 3 kali sepertiga sama dengan 1 x berpangkat 3 ditambah dengan 5x ditambah dengan c. Nah, selanjutnya bagaimana tadi kalau misalkan itu integral seper x berpangkat 2 dx. Nah, ini jadinya ini bisa kita ubah dalam bentuk seperti ini, x berpangkat dari penyebut menjadi pembilang. Saya naikkan ke atas, dari positif pangkatnya menjadi negatif di sini. Nah, ini kan bukan sama dengan minus 1. Seandainya sama dengan minus 1, maka dia akan kembali ke ln harga mutlak x ditambah dengan c, tapi ini adalah x berpangkat minus seper 2. Gunakan lagi rumusnya. Rumusnya adalah integral x berpangkat n dx itu sama dengan seper n tambah 1 x berpangkat n tambah 1 ditambah dengan c. Jadinya ini adalah n-nya sama dengan minus 2. Jadinya seper minus 2 tambah dengan 1 x berpangkat minus 2 ditambah dengan 1 tambah dengan c. Kemudian jadinya adalah
minus 2 tambah 1 sama dengan minus 1. X berpangkat minus 1 ditambah dengan C. Minus 2 tambah 1 minus 1 ya. Ini jadinya minus X berpangkat minus 1 ditambah dengan C. Jadi inilah hasilnya. Jadi pangkatnya itu bertambah ya. Dari minus 2 menjadi minus 1. Ingat yang lebih kecil adalah minus 2 ya. Minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya begitu. Contoh lain misalnya 5 integral 5 akar X dx. 5-nya bisa kita keluarkan. Jadinya 5 integral akar X dx. 5 akar X itu adalah pangkat 1/2. Jadinya kita bisa ubah menjadi X berpangkat 1/2 dx. Dengan cara yang sama, integral fungsi rasional bisa kita gunakan di sini. 5 dikali dengan di sini kan 1 per 1/2 ditambah dengan 1, X berpangkat 1/2 ditambah dengan 1, kemudian ditambah dengan C. Kemudian 5 kenapa begini? 5 yang ini di sini aja kurungnya ya, supaya tidak membingungkan. 5 1 per 1/2 tambah 1 jadinya adalah 3/2. X berpangkat 3/2 ditambah dengan C. Jadinya 5 di ini ya, ingat aturan dalam pecahan itu A per B per C per D. Itu sama saja A kali D dibagi dengan B kali C. Nah, kalau untuk yang kita punya ini pernya ini 3/2. Sebenarnya ini satu ini ada per satunya juga, per satu di sini. Nah, kalau ada per satunya di situ ya 1/1 kan sama dengan 1 juga. 2 dikali 1 sama dengan 2 per 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya di sini adalah 2/3. Sederhananya X berpangkat 3/2 ditambah dengan C. Kemudian ya kita kali masuk, jadinya 5 kali 2 10 per 3 X berpangkat 3/2 ditambah dengan C. Mau kalikan dengan 5C juga nggak masalah sih. Jelas C itu sebuah nilai yang tidak ditahu berapa nilainya ya. Oke, untuk materi tentang integral
tak tentu, integral dasar. Saya cukupkan sampai di sini saja. Nanti pertemuan berikutnya baru kita bahas tentang integral tentu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.